Halo netizen, ini adalah Honda Brio Satya facelift dan ini adalah yang varian E. Jadi sebelumnya di tahun 2023 lalu ya, Honda Prospect Motor memberikan facelift kepada Honda Brio. Dan sebelumnya kita udah review yang varian RS, sekarang kita akan review yang tipe E yang merupakan varian paling laris dari Honda Brio ini. Dan kalau Brio tipe E ini adalah Brio Satya ya, jadi yang versi LCGC atau low cost green car, dan di bawahnya lagi ada yang varian S yang cuma ada transmisi manual aja ya. Dan kebetulan banget nih di acara IMS 2024 ini Honda Brio Satya yang tipe E ini lagi dapat improvement di bagian interiornya, nanti kita lihat ya. Jadi untuk varian yang facelift ini dia memiliki grill yang lebih lebar dan jadi lebih lebih fresh ya bang, nggak seperti yang lama tapi ya lebih baru aja gitu ya. Dan kalau yang di varian RS itu dia grillnya kayak checkered flag gitu ya, kalau di sini tuh dia honeycomb biasa. Dan untuk lampunya dia sedikit berubah walaupun masih sama-sama bohlam, jadi bentuk reflektornya tuh sedikit berubah, sennya juga jadi agak ke pinggir gitu ya, dan dia dapat BRL LED di bagian atas. Kalau yang varian S dia nggak berubah lampunya, jadi masih sama kayak Brio yang lama gitu. Dan sayangnya di versi facelift ini fog lampnya dihilangkan, jadi fog lamp sekarang khusus di varian RS saja. Tapi gantinya gampang kok, cuma ganti part yang kayak cover fog lamp ini, tinggal pasang fog lampnya, gampang banget masangnya. Lanjut ke bagian samping, velgnya mirip seperti velg yang lama, cuma dibikin two-tone aja sekarang ya, two-tone polish. Dan untuk velgnya seperti ini kalau lebih dekat. Dan untuk bannya dia 175/65R14. Rem depan disc brake, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS dan EBD di semua varian, tapi belum ada stability control. Di bagian fender juga ada lampu sein bohlamnya, dan kalau yang Satya itu ada di bagian fender, bukan di bagian spion. Dan untuk spionnya sendiri juga sudah electric adjustment untuk kacanya, tapi untuk pelipatannya dia masih manual. Wajar untuk di kelas ini. Untuk Brio Satya ini juga belum dapat pilar yang diwarna hitamkan gitu ya, jadi masih kelihatan pilar B-nya. Dan untuk handle-nya juga masih yang sederhana, belum yang ada keyless entry-nya ya, seperti di varian RS ya. Nah lanjut ke bagian belakang juga ini hampir nggak berubah sih ya. Di bagian belakang sini paling yang nambah juga sensor parkirnya jadi lebih rapi aja, sisanya masih sama. Jadi di bagian lampu masih sama seperti Brio yang generasi ini pertama kali keluar. Di belakang ada emblem Brio Satya dan ada emblem Honda Prospect Motor di sebelah kiri untuk yang varian Satya. Dan di bagian tengah sini juga bukan logo H-nya Honda, tapi logo kayak bunga melati gitu ya, karena kan harus ada unsur lokal untuk di versi LCGC-nya ini. Di bagian kaca belum ada defogger, tapi sudah ada wiper, ada high mount stop lamp juga, dan atas ada antena short pole. Untuk di bagian bawah tadi ya ada sensor parkir 2 titik, tapi belum ada kamera mundur ya kelihatannya. Dan lampu plat nomor juga masih bohlam. Untuk bagasinya juga ini tombolnya elektrik, tapi bukanya ya manual. Bagasi nggak berubah, jadi masih sama. Dan pelipatan joknya juga masih belum bisa split folding, jadi kalau mau ngelipat ya harus lipat semuanya. Di bagian bawah sini ada lantai bagasi yang di bawahnya ada ban serep kaleng, tapi dia full size. Dan ya that's it sih, nggak begitu banyak yang bisa dilihat. Yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda Brio Satya ini. Yang mesinnya juga nggak berubah, masih menggunakan mesin 1200 cc 4 silinder dengan teknologi iVTEC, kodenya L12B yang bertenaga 90 PS dan torsinya juga sekitar 110 Nm. Ada pilihan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis berjenis CVT, semuanya ke roda depan. Untuk ruang mesinnya juga masih sama aja ya, nggak berubah soalnya. Untuk di bagian kap juga ya masih sama. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, untuk interiornya juga lumayan berbeda nih di varian yang E, karena sekarang dia jadi full hitam seperti yang S atau yang RS gitu ya. Jadi lebih sporty, tapi plafonnya dia tetap silver atau beige gitu ya. Jadi yang diubah tuh cuman kayak trim-trim di bagian pintu dan jok. Tapi untuk joknya sendiri bentuknya masih sama seperti yang lama, yang modelnya tuh semi bucket seat dengan headrest menyatu. Jadi bukan yang bisa adjustable kayak di varian RS. Pengaturannya pun cuman recline dan
sliding aja. Di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki BBM-nya. Oke, sekarang kita lihat ke dalam. Sebentar, gue lepas tas dulu dan kita tutup dulu pintunya. Oke, untuk di bagian kabin juga ini masih sama seperti Brio Satya sebelumnya. Jadi setirnya untuk yang di tipe E ini dia belum dilapis kulit, dan pengaturannya juga cuma tilt aja, belum bisa teleskopik. Tapi ada tombol pengaturan audio, volume, ganti track, dan ganti mode. Di tengah ada airbag pengemudi dan klakson juga. Di balik setir untuk tuas lampu juga masih sama ya, tapi fiturnya berkurang karena tadi ya yang di tipe Satya yang E ini dia belum ada fog lamp, jadinya ya udah cuma lampu utama doang yang belum auto juga. Untuk di bagian tuas wiper juga sama nih, belum auto, belum ada intermittent timer. Instrument cluster juga nggak berubah, jadi ada tachometer di kiri, speedometer di kanan, dan fuel gauge yang besar sekali di kanannya lagi. Di bawahnya speedometer juga ada kayak odometer, konsumsi BBM rata-rata, trip meter, dan lain-lain. Di bagian kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada tempat penyimpanan, ada tombol kosong yang banyak banget di sini. Dan kalau di varian RS dia ada start stop button ya, tapi kalau di varian E dia masih kunci colok yang diputar. Di bagian bawah pedalnya juga masih model gantung, ada tuas pembuka kap mesin, dan kalau yang Matic tuh dia lebih lega ya, ada ruang buat naruh kaki kiri, tapi footrestnya nggak terlalu berasa. Untuk di bagian door trim ini full plastik keras, handle-nya juga belum yang chrome atau yang silver gitu ya. Ada central locking, di sini tombolnya. Pengaturan spion ya tadi ya, belum bisa dilipat elektrik, tapi udah pengaturan elektrik untuk di bagian kacanya. Ada window lock, auto up down power window, cuma di sisi pengemudi aja. Ada door pocket dengan cup holder, ada speaker juga, ada 4 speaker, jadi belum ada tweeter kayak di varian RS. Di bagian atas ada sun visor pengemudi dengan cermin, tapi belum ada penutup apalagi lampu. Spion tengah manual dimming, sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin tanpa cover, ada grab handle, seat belt. Di bagian dashboard tengah ada ventilasi AC yang masih sama seperti sebelumnya, dan ini dia improvement di bagian interiornya. Jadi dia dapat head unit touchscreen yang ukurannya lumayan besar, mirip seperti di varian RS juga, walaupun dia konektivitasnya nggak secanggih yang RS yang nggak ada Apple CarPlay atau Android Auto. Karena sebelum improvement di IMS 2024 ini, head unit itu masih double din biasa yang seperti ini, jadi belum digital belum touchscreen gitu, cuma ada Bluetooth doang. Dan sekarang sih emang sama, cuma Bluetooth doang, belum ada Apple CarPlay, Android Auto, tapi seenggaknya ada layarnya lah biar lebih canggih. Di sini juga ada USB port, USB A, ada tombol lampu hazard. Di bagian bawahnya juga AC masih sama ya, yang modelnya tuh digital biasa, AC doang, bukan climate control manual gitu. Di sini ada fan speed, di sini untuk ngatur suhunya cuma dingin atau nggak dingin, mode AC, max cool. Di sini untuk zona AC bisa ke kaki juga, tapi belum ada defogger depan dan belakang, dan on off. Di bawah ada tempat penyimpanan terbuka di sini, dan di sini ada power outlet 12 volt, 2 buah cup holder, dan ini adalah yang versi otomatis. Dia berjenis CVT dengan mode sport dan ada mode low gear. Ada juga yang versi manual 5 percepatan dengan pedal kopling. Di belakangnya ada parking brake, dan ada cup holder untuk penumpang belakang. Glove box juga standar, belum soft opening, dan ada airbag juga untuk di penumpang depan. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Honda Brio Satya tipe E facelift improvement 2024. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Honda Brio Satya tipe E facelift ini. Untuk di belakang juga ya standar Brio yang masih cukup lega untuk di belakang posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm, masih ada 4 jari lah, jadi masih cukup oke. Ada seat back pocket di kanan dan di kiri. Tadi ada cup holder di bagian belakang sini. Ada satu lampu kabin juga di bagian tengah, tapi di depan nggak ada. Dan tadi untuk yang tipe E ini, walaupun semua interior di bagian bawahnya itu warna hitam, plafonnya tetap warna beige atau silver seperti ini. Sedangkan untuk yang varian RS tuh yang di sana dia full hitam, jadi tuh sampai pilarnya sampai plafonnya itu hitam semua. Di bagian sini juga ada grab handle kanan kiri. Untuk jok belakang juga ada 3 buah headrest, walaupun seatbeltnya
cuma 2 titik ya di bagian tengah, tapi di kiri kanannya normal 3 titik biasa. Dan ada isofix nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Nggak berasa sih ada cantolan isofixnya di sini, tapi ya it's okay. Dan ada door pocket yang sama seperti di depan, full plastik, header warna hitam, switch power window, cup holder, dan speaker. Oke, segitu aja untuk di bagian interiornya. Yuk kita keluar. Jadi ya lebih ke penambahan fitur-fitur yang membuat berkendara jadi lebih nyaman aja sih ya. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Honda Brio Satya Facelift varian E Improvement 2024. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.